Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine. Dan I'm so sorry Divine Feminine yang menonton ini atau siapapun ya. Kamu bisa dengar suara aku serak-serak becek di sini karena aku habis sakit ya. Suara aku hilang berapa hari yang lalu, jadi so sorry. Tapi it is what it is, aku harus kerja. Dari pembacaan Divine Feminine, aku banyak banget cerita atau sharing tentang pengalaman aku. So kalau kamu pengen tonton, silahkan tonton aja dulu, oke? Dan di sini kita bakal fokus ke rahasia hatinya Divine Masculine, dan ini untuk dia rahasia hatinya dia. Tadi aku bilang untuk rahasia hati seorang Divine Feminine ya, yang juga aku rasakan di dalam dirinya aku. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke. Untuk pembacaan Divine Masculine. Jadi di sini yang aku rasakan sedikit berbeda untuk Divine Masculine. Di sini ada kelelahan karena dia lari, ya, kelelahan, capek, dia menghindar dari kamu. Awalnya dia merasa lega, aman, nyaman gitu ya. Awal-awalnya dia menjauhi kamu. Tapi kesini makin kesini dia ngerasa terbebani. Terbebani adalah dia ngerasa takut jauh dari kamu. Itulah kenapa aku bisa bilang sekarang kamu ngerasain energi dia berbalik ke arah kamu, karena dia mencoba untuk memperbaiki keadaan yang ada, ya. Dan gimana cara memperbaikinya, ya? Ya dengan cara membuat kamu percaya sama dia. Kita lihat oracle-nya. Luna atau Moon, Leo, ada energi pride, energi ego, Uranus. Tadi keluar juga kartu Uranus ya, untuk Divine Feminine. Oke, dan ada Venus. Tadi juga keluar kartu Venus. Oke, dan ada Aries. Aries juga keluar. So, perbedaannya adalah di pride atau ego. Energi Divine Masculine masih bentuk ego. Nah, di mana Divine Feminine udah egonya hancur. Berat untuk mengakui untuk Divine Feminine, tapi mau dia akui ya memang salah. Dimana terlalu berharap, terlalu memaksakan keadaan bersama Divine Masculine, dan akhirnya belajar untuk mengikhlaskan. Itulah yang dirasakan Divine Feminine sekarang. Apapun yang terjadi itu. Tapi untuk Divine Masculine, egonya adalah dia takut untuk ngehandle kamu jika dia kembali ke kamu, ke arahnya kamu. Dia takut mungkin kamu bakal dia takut di sini sama kamu intinya. Dia takut mungkin kamu marah sama dia, emosi sama dia, which is dia yang rasakan it's true. Itu pasti benar kalau kamu marah, kamu emosi sama dia. Tapi mau gak mau dia harus belajar mengakui. Makin kesini dia gak pernah lupa sama kamu, ya. Ibaratnya kayak handphone, ya, aku ke arah handphone. Jadi gini, handphone yang memang kehilangan sinyalnya gitu ya, tapi handphone ini udah memiliki jejak, ya, udah memiliki trace ya, bahasa Inggrisnya lupa aku. Jejak sinyal atau jejak tempat dia mendapatkan sinyal sebelumnya. Oke. Itulah dia, maksudnya dia akan ngerasakan banget saat kamu udah jauh lebih baik. Maksudnya adalah saat kamu masuki masa spiritual Divine Feminine, udah ikhlas, bahkan kamu udah melepaskan dia, moving on dalam bentuk sebenar-benarnya, melepaskan label cinta, kasih sayang,
twin flames ini dia akan merasakannya. Sinyalnya akan kembali lagi, dimana dia akan ngerasa aman dan nyaman di dekat kamu. Karena cinta yang kamu berikan bukanlah lagi cinta yang berbentuk label, berbentuk sesuatu yang ada kondisinya, ada syaratnya, yang buat dia ngerasa nggak aman dengan diri dia sendiri. Ya, jadi di sini dia bakal merasakan itu tergantung kamunya, divine feminine. Namun aku lihat kamu udah mulai ke sana. Kamu ikhlaskan, kamu mulai hidup yang baru, kamu ikhlasin mau hubungannya apa namanya dengan siapa, kamu ikhlas ya. Kamu nggak memaksakan untuk bersama orang baru atau bersama orang lama. Kamu ada di posisi fokus dengan diri kamu, apa yang ada depan mata. Spiritualitasnya kamu mengenal diri kamu, mengenal apa yang di dalam diri kamu, yaitu energi Tuhan, energi semesta yang mengalir dalam hidupnya kamu. Ya, karena kalau kita hidup akan kata orang lain, misalnya kalau memang aku di sini memberikan untuk kamu divine feminine, arahan divine feminine yang buruk untuk kamu gitu ya, kamu mempercayainya, artinya kamu masih belum mengenal diri kamu sendiri. Ya, kamu mudah untuk terbawa oleh orang lain. Dan mungkin aku juga bakal melakukan hal yang sama kalau mendengar, pokoknya kalau orang bilang twin flames ini begini, twin flames itu begitu. Dulu aku kayak gitu, sama kayak kalian ya. Tapi sekarang aku ada di posisi no, aku bisa jadi diri aku sendiri, aku mau ngelakuin apa, aku nyaman, happy dan bahagia. Ya, dan justru di masa ini, kalau aku boleh jujur sama kalian yang menonton video, aku nggak pernah menyangka aku ada di posisi ini loh. Aku adalah orang yang judging untuk diri aku sendiri. Aku mudah untuk menghakimi diri aku sendiri, ya. Karena aku akan melihat orang lain itu baik semuanya, tapi aku melihat diri aku nggak cukup baik untuk orang lain. Jadi aku akan menghina diri aku sendiri kalau aku berbeda dari orang lain. Itu karena aku nggak sama dengan orang lain. Dulu aku stres, aku udah sama dengan orang lain, kerjaan, karir, gitu ya. Nggak pernah terbayangkan aku jadi seperti ini sampai perjalanan twin flame masuk dalam hidup aku, memaksa aku menjadi seseorang yang kalian lihat saat ini. Dan aku sadar kenapa sampai sekeras itu Tuhan lewat planet Saturnus ngajarin aku, karena aku begitu keras kepala. Mungkin keras kepalanya kalian nggak kayak aku ya, aku lebih parah keras kepalanya daripada kalian. Aku adalah seseorang yang akan bertahan walaupun di posisi seburuk apapun, ya. Dan Tuhan pengen aku keluar dari situ, dan aku menemukan siapa diri aku sekarang yang kalian lihat, ya. Aku jadi diri aku apa adanya, dan gak ada orang satupun yang mengajarkan aku untuk jadi seperti ini. Misalnya harus buat video gitu, buat tarot atau apa, gak ada, ya. Ini karena pertemuan aku dengan Tuhan, dengan semesta dalam diri aku, karena perjalanan twin flames. Aku menemukan Tuhan dalam diri aku. Seperti Tuhan bilang ke aku untuk dengarkan suara hati kamu. Masuklah ke dunia yang mungkin orang lain ngiranya itu aneh. Karena banyak orang di luar sana juga sama seperti kamu yang butuh kamu. Dan jujur saat aku di posisi seperti ini, ya, dulu yang aku kira divine maskulin atau siapapun itu, ya, aku harus bilang sama kamu, mengejar-ngejar aku sampai detik ini, ya. Tapi untuk aku pribadi, aku benar-benar belajar dari kesalahan, dan aku memilih untuk enggak gitu. Karena aku bisa ngelihat dia enggak berubah, ya. Dia memang berubah, maksudnya dia merasakan cinta dia yang tulus dan apa, dia udah ngelihat itu hanya dia dapatin dari aku. Tapi aku nggak ngelihat dia berada di posisi yang sama seperti aku, gitu loh maksudnya. Karena aku berubah jadi di posisi sekarang, aku nggak bisa bersama dengan seseorang yang nggak satu energi sama aku. Itu kan berat banget loh untuk dijalani hidup, ya. Hidup dengan seseorang yang gak satu frekuensi sama kita, itu berat banget loh, ya. Aku udah sampai di posisi ini, jadi aku ngerasa aku
aku sadar siapapun gak akan bisa merubah dia kecuali diri dia sendiri. Itu cuman aku belajar memahami, no gitu ya, aku nyaman seperti ini, dan gimana ke depannya, let it be, ya biarkan mengalir. Dan ini yang aku lihat di dalam energi divine masculine, dia udah satu langkah setiap harinya untuk mendekati kamu. Dia sadar sekali dia salah, dia udah ngecewain kamu ya, pride dia, ego dia hancur, tapi kalau nggak sama kamu hancur juga hidupnya dia. Jadi mau gimana ya, tanpa kamu hancur hidupnya dia. Menuju kamu juga sakit banget sih, jadi itu yang berat banget dia rasakan sekarang. Tapi aku ngeliat dia akan luluh, hancur, dia nggak bisa apa-apa lagi selain dia mengakui. Namun di masa sekarang dia punya excuse adalah alasan. Yes, excuses ini di sini aku bisa ngelihat pengaruh transit planet juga, mungkin dalam kerjaan dan karir ya, yang dia jadikan alasan dengan gini, maksudnya aku pengen dia dalam hatinya dia ya, ini rahasia hatinya dia, divine feminine, untuk kamu. Aku akan kembali ke kamu, akan menuju kamu, tapi saat ini aku mau selesaikan kerjaan karir aku. Jadi kalau aku udah datang ke kamu, aku udah ada persiapan, udah ada aku yang tawarin sama kamu, yang ku tawarin sama kamu, maksudnya gitu, kayak kerjaan aku sudah stabil, aku punya ini loh, punya itu loh, punya ini gitu. Dia pengen ngasih kamu sesuatu, terutama hadiah yang cukup spesial untuk kamu, masa depannya kamu. Terutama aku ngeliat satu, aku spoil ya, di cincin pertunangan yang cukup mahal yang akan dia berikan ke kamu, dan ada yang lainnya lagi. Jadi dia datang nggak dalam tangan kosong, karena apa? Pride, energi Leo, dan Moon di sini muncul. Cancer adalah energi tentang keibuan, energi sosok yang hati, pemikiran dia, emosi dia hanya tertuju ke kamu. Leo tentang pride, kebanggaan. Jadi aku ngeliat gimana pun, apapun yang terjadi, kamu adalah kebanggaan dalam diri dia, dalam hidup dia yang pernah dia punya, dan dia nggak akan ngelepasin kamu. Kedua, bagi kalian yang resonate, aku ngelihat ini pengaruh dari sang ibu juga. Aku ngelihat dimana kemungkinan besar sang ibunya juga sangat menyukai kamu ya, dan ibunya nggak menerima jika kalian pisah. Jadi saat mungkin dia nggak bilang sama ibunya, dia akan beralasan, oh aku sibuk kerjaan dan karir, begitu juga dia sibuk kayak gitu. Kemungkinan besar dia akan mengatakan gitu sama ibunya ya, dan ibunya akan mengingatkan dia untuk tetap memperjuangkan kamu. Kenapa? Sosok kamu mengubah dia, kamu mengubah dia jauh lebih baik, walaupun sempat ada pemberontakan dalam hidupnya dia, tapi bersama kamu hidupnya dia jauh lebih baik, dia bahagia, enjoy, dia kerja keras gitu ya. Jadi orang tuanya sangat menyukai sosok itu ya. So divine feminine ya, suara aku mulai menghilang lagi ya. Yang pastinya kamu benar-benar menangkan hati dia, menangkan hati kedua orang tuanya, terutama ibunya dan juga ayahnya sih sebenarnya, cuman ibunya yang paling di sini. So nggak perlu khawatir bagi kalian yang resonate ya, dia nggak akan kembali dengan tangan kosong, dan nggak akan sendirian dengan orang tuanya untuk menjangkau kamu lagi. So wow, romantis jika kalian ingin komitmen ya. So that's it, itulah rahasia hatinya dia untuk kamu. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya, see you.